2 tahun mencari 2012 saya udah nggak gereja, saya udah nggak nama sani, saya ateis tuh. Oh, sempat ateis. Nah, waktu ateis itu pragmatis mas sebenarnya. Cuma pas saya pragmatis, saya berpikir, pragmatis itu kalau saya pragmatis saya bilang Islam benar, nggak fair. Karena saya pragmatis, Islam itu paling nggak pragmatis dalam aplikasi. Betul. Ya kan, repot mas. Betul. Orang gereja ada seminggu sekali, kita ingat kita diingetin ibadah setiap hari. Ada yang tiap minggu Jumatan, ada yang tiap bulan puasa, ya kan. Ada yang tahunan zakat, ada yang tahunan juga Idul Adha, Idul Fitri, repot gitu. Jadi kalau ngomong kita pragmatis dalam secara aplikasi, ya kan nggak masuk. Tapi kalau kita pragmatis dalam konsep yang saya bilang tadi, Islam jadi pilihan. Itu loh ibaratnya. Jadi itulah kenapa MHC ada kata haknya mualaf, hijrah, center. Jadi makanya bahasanya kan rumah para muaraf dan muhajirin. Baik muhajirin ini bukan kami ambil terminologi dulu yang para sahabat ke Madinah, bukan, tapi orang yang dari kecil Islam, tapi dia baru mau benar-benar Islam Allah segala macam. Nah, waktu kami membuat MHC, kami pikir peran apa yang kami mau isi. Kalau kita isi mualafin orang, masjid udah banyak. Ada lembaga mualaf Center Indonesia, Ayah Sofaya, sudah Kelapa Oke, Cutmutia Oke, banyak lah masjid bagus. Segala macam. Nah, saya lihat tuh mualaf kan sering bermasalah kalau disuruh keluarga, sering apa segala macam. Nah, makanya MHC konsen di shelter. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita sudah berjumpa dengan Bang Helgar ya. Iya. Insyaallah. Bang Helgar ya. Helgar ya. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau akan sampaikan insyaallah, yang tentunya menginspirasi kita bersama. Baik, langsung ke Bang Helgar. Bang Helgar, mohon maaf Bang. Bang Helgar ini nama asli atau nama bawaan dari lahir? Nama asli. Nama panjangnya dulu Hedwig Hegarbay. Ya, tapi akta belum ganti. Cuman kalau nama mualafnya Umar. Nama mualafnya Umar ya. Umar Hegaro, ada U-nya, Umar Hegaro. Gitu. Ya, tapi memang belum ganti karena juga menghormati ini juga sih sebenarnya orang tua. Tapi kalau nama mualaf itu, makanya kalau nama di IG Instagram namanya itu Umar Hegaro. Tapi kalau nama itu Hegarbay, entah satu belum ada niat banget pengen ganti di akta juga sih sebenarnya, menghormatin orang tua juga sih sebenarnya. Betul ya. Dan nggak ada pengaruh buat akidah juga sih. Insyaallah. Insyaallah nggak ada. Insyaallah. Bang Helgar ini dari asal mana nih Bang? Saya lahir di Jakarta mas. Jakarta. Di itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kebetulan mama kan juga perawat di sana. Terus bapak nih NTT, mama Kediri. Jadi ya kita ini udah produksinya zaman Pak Harto lah. Jadi gitu maksudnya kan bapak ibu kita ketemu di Jakarta karena sentralisasi ya, akhirnya ketemu lah, ya kan, dan akhirnya menikah dan akhirnya lahir saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Kalau boleh tahu agama dulu Bang Katolik saya. Katolik ya. Katolik karena NTT kan mayoritas banyak Katolik ya. Banyak ya Katolik ya emang. Kalau Kupang mungkin masih banyak Kristen, tapi kalau di Flores karena bapak dari kabupatennya ada itu mayoritas Katoliknya. Iya. Siap. Baik, Bang Helgar. Alasan Bang Helgar ketika meninggalkan agama Bang Helgar yang dulu? Iya. Mungkin sama ceritanya kayak antum lah. Antum kan juga mualaf Mas Adam. Jadi pencarian ya pasti ya. Pencarian panjang dari 2010 waktu itu ya. Jadi kurang lebih gini. Zaman kuliah tuh saya kan pernah jadi salah satu aktivis lah. Ya kan, aktivis kampus. Tapi aktivis ini bukan aktif kalau kantong tipis, aktif kalau peneksis ya. Insyaallah. Kuliah. Jadi zaman itu saya ini setelah nge-BEM, saya ini kebetulan sama pasangan saya wakil ketua BEM, ada ketua BEM-nya, dua-duanya Kristen sama Katolik. Lawannya itu dulu Tarbiyah, teman-teman dari didikan salah satu partai Islam lah. Dan kebetulan pas diadu cuma 2 calon, kita menang. Menang gitu ya? Kan, alhamdulillah menang ya kan. Dan itu gempar juga itu karena non-muslim yang bisa mimpin di kampus, karena non-muslim gak ada sejarah menang waktu itu dulu. Ya kan, segala macam. Nah, kalau tanya orang kenapa bisa, mungkin karena zaman dari semester 1 emang udah kenal, jadi kita bisa menghimpun orang yang selama ini masa mengambang yang nggak mau nyoblos karena nggak kenal sama calonnya. Ya kan, alhamdulillah kita bisa menang dan alhamdulillah habis itu mimpin. Nah, setelah mimpin kelar itu saya berpikir waktu itu 2010, ini kok saya udah kenal banyak kampus-kampus lain, udah kenal di daerah di luar Jakarta juga. Yang saya dengar kok pemikiran mereka ini macam-macam kan, karena saya kuliah FISIP ya mas. Kalau kuliah FISIP kan kita belajar feminisme, kita belajar Marxisme, teman-teman yang masih kiri kan banyak di kampus tuh.
ada kapitalisme juga, ya kan, ada yang sosialisme macam-macam, bahkan di kampus saya namanya LGBT kan banjir, ya kan, segala macam gitu. Walaupun nggak bisa blow up ya siapa orangnya, cuman intinya apa namanya, kampus saya ya sangat beragam lah. Jadi kalau ngeliat Indonesia, ngeliat kampus saya itu, ya kan, yang alim banget ada, yang nggak alim banget ada, banyak. Gitu loh ya kan, yang soleh ada, yang nggak soleh ada gitu, ya itulah gambaran keanekaragaman keragaman. Nah, setelah 2010 saya kenal banyak kampus-kampus lain, saya mulai berpikir tuh, saya sering diskusi nih, karena emang suka baca buku segala macam, komunis, buku Marxis, Das Kapital saya baca, ya kan, ngedebat teman-teman feminis, buku feminis saya baca, ngedebat teman-teman yang pro sama pemikiran liberalis, saya baca bukunya, ya kan, tapi ketika ngomong Islam saya nggak baca bukunya. Oh gitu. Ya, paling yang menjembati sana dulu bukunya Bung Karno Islam Sontoloyo, ya kan. Tapi kan itu baru dari perspektif Bung Karno, bukan dari perspektif Islam. Dari kitab yang utama yaitu Al-Quran. Ya kan. Jadi ketertarikannya awalnya di situ, ya kan. Jadi awalnya nggak fair nih, karena waktu itu saya ngerasa ilmu pengetahuan tuh kalau kita bisa menyelami ilmu pengetahuan tuh syaratnya satu, kita harus bebas nilai dulu. Ya kan. Waktu itu saya bebas nilai, maka saya selami itu Al-Quran. Cuma belum ngerti wudu, dibaca aja ya. Buca awal Baqarah mas, isinya kan Baqarah awal kan isinya kan kafir, munafik, itu aja kan. Gitu. Agama nih, gimana nih agama nih kan, makin gitu kan. Ya kan. Jadi itu harus tutup tuh mas, nggak berani baca. Ya kan. Mungkin kalau kita dengar cerita berapa mualaf kayak Bang Wendy, misalkan ke Wendy kan dia baca 5 kali, kalau saya malah tutup di Al-Baqarah. Karena saya masih, terus nih agama nih nggak bener nih gitu, gitu ya. Ya kan, seperti yang isu-isu soal terorisme itu saya pro, karena di kuliah saya belajar tentang terorisme, ya kan, karena kuliah jurusan kriminologi kan, jadi ada kajian tentang terorisme. Akhirnya saya mulai berpikir gini, nah kita suka bola kan zaman dulu ya, biasanya kan kalau kita suka klub bola, misalnya antum suka apa? Klub bola suka Barcelona. Barcelona. Antum kan bisa sampai internalisasi nilai Barcelona tuh biasanya akan ada satu pemain mas, ya kan. Nah logika saya bermain gitu, mungkin saya bisa menginternalisasi Islam dari diri saya ketika saya kenal siapa penyampainya. Iya betul. Ya kan. Akhirnya saya beli waktu itu buku pertama saya tuh, ya kan, The Messenger, buku tentang Nabi Muhammad. Karya. Ya kan. Saya lupa karya siapa. Pokoknya The Messenger tuh judulnya, saya lupa. Terkenal kok itu buku The Messenger, terkenal banget walaupun ada beberapa versi-versi baru, tapi intinya kan sama. Itu saya, dahsyat ini pemimpin, 23 tahun di tempat yang bisa dikatakan sangat tertinggal, segala macam, akhirnya bisa bikin perubahan yang signifikan. Nah kalau kita cek ke buku Michael Hart misalkan, nomor 1 kan Nabi Muhammad, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Nabi Isa alaihi salam, ya kan. Dan itu kalau dilihat variabel jelas kenapa dia nomor 1. 23 tahun waktunya sempit, ya kan. Kedua, bangsa yang dididik tuh waktu itu sangat jahiliyah, ya kan. Jahiliyah ini bukan bodoh. Kalau di kajian-kajian yang kami ada di MHC itu bukan bodoh sebenarnya, kalau dia lebih kepada saya teka ya. Jadi kalau udah nentang banget, kalau udah dukung banget, itu Arab Quraisy itu begitu modelnya. Betul. Ya kan, segala macam. Jadi jahiliyah itu lebih kepada teka sih sebenarnya. Ya kan, dia nggak tahu benar salah, dia lebih kepada karena memang belum ada huruf segala macam. Jadi itu segala macam. Terus tempatnya kalau kita bilang Ka'bah, tempat yang dari dulu sampai sekarang terutama ya, tempat paling ramai sedunia. Ya kan. Terus dimodalin air Zam-Zam. Ya kan, dan dimodalin sama sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan kalau kita baca sejarah Nabi, sahabat-sahabat ini ternyata kalau kita lihat bani-baninya, itu ternyata bani-bani itu udah ada pembagiannya. Kenapa si Walid bin Walid spesialis perang segala macam. Jadi, ternyata memang udah dipersiapin, ya kan. Makanya kalau kita rujuk kan ke doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 1-2-1-19 jadi bahwa kedatangan Nabi Muhammad sudah doakan jauh-jauh hari. Jadi ketika dilihat di camp sebagai pemimpin di variabel hukum ayat, saya sangat yakin dan merasa pantas Nabi Muhammad itu adalah sekelas pemimpin dan orang paling berpengaruh di dunia, ya kan, segala macam, ya kan. Bahkan Nabi Isa ditaruh nomor 3. Nah tapi pas saat itu saya masih belum yakin mas. Maka ketika saya udah pro dalam internalisasi kayak tadi, suka klub bola biasanya di satu main. Contoh saya suka Liverpool pertama dari Steve McManaman, Owen, terus ke Gerrard, ya kan. Untuk misalnya dulu suka misalkan dari Xavi, Ronaldinho ke Messi gitu kan, ya kan. Kalau ini kan berarti kalau udah Nabi Muhammad selesai, insya Allah nanti ke ulamanya kan? Iya betul. Ya kan, pasti begitu ya internasional. Jadi konsep internasional saya jarang sih ada orang suka klub bola, tiba-tiba langsung suka klubnya kan? Pasti satu pemain. Orang suka MU kan tadi David Beckham bos. Betul. Iya kan, segala macam ya kan. Pasti ada Juventus Del Piero. Enggak klubnya jarang. Iya gitu loh. Jadi ketika mention walaupun ketika pemainnya keluar, ya kan, kalau ini ngomong bola ya, ketika pemainnya keluar dia pasti tetap sama klubnya segala macam. Jadi itu saya pikir. Nah, tapi pas sudah internalisasi, saya belum menganggap dia nabi. Karena waktu di Alkitab pada mengatakan bahwa setelah Isa tuh ada banyak nabi-nabi palsu, ya kan. Maka waktu itu saya memilih untuk mengkonstruksi lagi ulang agama saya. Baru itu beli buku Historical of Jesus, buku Ken Armstrong yang tentang sejarah Tuhan. Mulai itu banyak-banyak baca, segala macam. Akhirnya menemu bahwa
oh ternyata agama saya begini, agama ini diciptakan oleh manusia. Yesus nggak pernah bilang dia spesifik dia ada Tuhan, walaupun ada kata-kata apa hanya jalan melalui aku lah segala macam, tapi dia nggak pernah minta disembah. Spesifiknya ya kan. Dan bahkan sarjana Kristen yang masih Kristen juga yang mengatakan bahwa banyak kata-kata dalam Alkitab yang sebenarnya bukan kata-kata langsung kata-kata Yesus gitu loh, segala macam. Jadi pencarian-pencarian itulah. Tapi dalam pencarian Alkitab pun nggak selesai sampai situ ya. Karena ada kita pencarian lagi soal misalkan kajian-kajian yang di Muhammad Dedan, di buku-buku tentang kajian-kajian agama, kita banyak menemukan bahwa 3 unsur sih mas sebenarnya. Fitrah, akal, sama hati. Ya kan, fitrah misalkan. Kenapa di agama ini nikah adalah sunnah, bahkan udah kayak wajib kalau nafsu udah ada. Betul, wajib. Fitrah memang, ya kan? Fitrah memang kan. Contoh misalnya ada agama yang saya nggak nyebut agamanya, yang nggak boleh makan daging, ya kan, segala macam. Padahal kita dikasih gigi buat diraham, ya, buat daging gitu loh kan. Jadi kita boleh makan tumbuhan, boleh makan daging, itu baru dari makanan gitu. Terus fitrahnya apa lagi? Fitrahnya bertuhan. Repot mas kalau nggak bertuhan sih. Oh iya betul. Fitrah harus bertuhan. Makanya ketika kita galau tuh, kita lihat ada beberapa negara-negara yang katanya maju. Justru kalau kita lihat cek bunuh dirinya, banyakkan di negara-negara maju itu. Ya kan, artinya memang ternyata kalau orang udah beriman, di Indonesia ini kurang apa sih? Bencana banyak banget. Iya. Tapi kan kita kalau dibilang negara tersantuy kan. Iya. Karena bencana tuh bisa dibecandain segala macem gitu. Artinya ternyata orang bunuh diri itu bukan karena nggak ada ekonomi, bukan karena dia nggak bisa nge-achieve cita-citanya atau prestasinya, bukan. Tapi karena ada Tuhan tadi. Betul. Gitu segala macam. Jadi intinya pencarian itu terus berlanjut, ya kan, sampai saya coba membedah agama Buddha, mengenal agama Hindu. Oh, sempat nyoba-nyoba agama ya? Gak nyoba sih mas, saya nggak bedah literatur. Oh ya, masa meneliti kayak gitu ya? Itu lah lama di Hindu, waktu itu saya sampai Hindu pernah? Nggak jadi Hindu, tapi saya pernah mandi di Tambak Siring Bali, tempat apa ibunya Ibu Karno ya, Ibu Dayu Manrai, segala macam gitu. Kalau Buddha sih saya konsepsi lebih kepada reinkarnasi, ya kan. Kalau saya bayangin saya reinkarnasi, oh berarti kalau saya besok belum baik nih, meninggal, saya bisa jadi lebih baik nih nanti. Saya bisa kayak gitu kan. Ya kan? Kalau Hindu saya selesai lah di konsep 3 Tuhan tadi, saya nggak in di hati saya, baru di agama Nasrani, ya kan. Kalau tinggal sisa agama Nasrani sama agama Islam, kira-kira mana yang betul? Pasti salah satu ada yang betul, kita sepakati dulu ya, pasti ada yang betul kan. Nah kalau kita agama Islam, tiba-tiba Tuhan Yesus yang benar, agama Nasrani yang benar, saya akan bilang, nah ini yang akal nih, ya kan, akal saya. Ini pembuktiannya banyak kan di Al-Quran, ya kan, dan ini nggak diganti-ganti, penghafalnya banyak. Betul. Ya kan, dari dulu nggak berubah-berubah, segala macam. Jadi ketika Tuhan yang benar tadi ternyata agama Nasrani, saya akan bilang, Tuhan ini saya kan dikasih pikiran, saya akan berpikir bahwa agama ini yang benar, ya kan. Jadi saya pikir waktu itu ya, pikiran saya mungkin saya aman tuh, ya kan. Yang direpot kalau ternyata saya pilih Nasrani, ternyata agama benar Islam, kan repot. Karena di agama kita kan katanya yang masuk surga, ya kita yakin ya dalam Al-Quran, bahwa yang masuk surga hanya yang iman Islam, ya kan. Janganlah kau mati sekali-sekali kecuali dalam agama Islam gitu. Jadi insya Allah pilihan inilah yang mantap dalam diri saya. Akhirnya setelah 2 tahun mencari 2012 saya udah nggak gereja, saya udah nggak nama Sani, saya ateis tuh. Oh sempat ateis. Nah waktu ateis itu pragmatis mas saya mas sebenarnya. Cuma pas saya pragmatis saya berpikir, oh pragmatis itu kalau saya pragmatis saya bilang Islam benar nggak fair. Karena saya pragmatis, Islam itu paling nggak pragmatis dalam aplikasi. Betul. Ya kan, repot mas. Orang gereja ada seminggu sekali, kita ingat kita diingetin ibadah setiap hari. Ada yang tiap minggu Jumatan, ada yang tiap bulan puasa, ya kan. Ada yang tahunan zakat, ada yang tahunan juga Idul Adha, Idul Fitri, repot gitu. Jadi kalau ngomong kita pragmatis dalam secara aplikasi, ya kan nggak masuk. Tapi kalau kita pragmatis dalam konsep yang saya bilang tadi, Islam jadi pilihan. Iya betul. Ya kan? Ya kan? Karena kenapa tadi ya kan? Kalau kita agama Nasrani yang benar pas kita bilang kan ada Al-Quran segala macam, ya kan. Jadi fitrahnya udah dapat ya. Akalnya udah, tinggal hati. Ya kan. Nah, hati ini yang saya paling susah nyari. Ya kan. Nah, 2 tahun itu saya mencari. Gitu. Nah, waktu itu kan masih bandel lah, saya nggak bisa bikin bandel apa. Gara-gara bandel saya itulah saya malah dapat hidayah. Gitu loh. Ya kan. Terutama waktu itu saya ngeliat orang wudu, oh ini orang ketemu Tuhannya sampai buka sendal, buka sepatu. Jadi saya pernah nemenin seorang muslim sholat. Jadi saya nongkrong di mall sama dia, nongkrong di beberapa tempat. Itu di mall itu sampai saya ngeliat orang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib bisa. Karena di mall itu saya dari sebelum sholat zuhur, saya ngeliat orang-orang yang sama, ketemu Tuhannya sampai buka sepatu. Seserius itu loh ketemu Tuhan. Sesopan itu ya? Seserius itu gitu maksudnya kan. Kan repot mas, orang buka baju, terus apa segala macam naikin. Kan kusut bos. Ya kan, sepatu dibuka gitu loh. Nah itu sebenarnya pertama kali saya dapat
hidayah. Oke. Walaupun sebenarnya taufiknya udah banyak ya, mempertanyakan kritisme terhadap misalnya baju orang meninggal, kok pakai jas, nggak bisa kain kafan, segala macam banyak lah, ya kan. Tapi saya dapat hidayahnya malah setelah 2014 waktu itu. Nah, itu Masya Allah ya. Jadi pernah meneliti agama Bang Elgar. Tapi nggak masuk ya? Tapi nggak masuk ya. Bahkan meneliti juga agama-agama yang lainnya, Masya Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, pada akhirnya why Islam? Ya, Kenapa? Tadi saya bilang fitrah, akal, hati. Kalau akal udah clear bahwa pembuktian di agama ini Al-Quran tuh menantang ya, menantang siapapun yang berani bikin satu surat ini. Iya. Ya kan? Ini Al-Quran. Bukti soal Firaun, jasad Firaun. Bukti soal bertemunya dua laut. Bukti soal di lautan ada sungai. Bukti di dalam laut ada api. Banyak mas pembuktiannya. Masya Allah. Ya kan? Dan bahkan kalau kita lihat banyak justru orang yang secara sains mencari itu dan dia malah jadi Islam setelah ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dimensinya banyak sekali, ya kan? Dimensi sains ada, dimensi pribadi bisa nggak? Bisa. Dimensi bersama? Bisa. Dimensi masa lalu? Wah, bisa. Bisa. Dimensi sekarang, dimensi akan datang? Bisa. Ya kan? Ya itu jadi luar biasanya. Masya Allah. Itu kalau secara akal. Kalau secara fitrah tadi udah bilang, fitrah ada hubungannya sama anatomi tubuh. Ya tadi saya bilang gigi, ya kan? Saya bilang apa segala, termasuk even poligami ya. Ya kan? Semua laki-laki kalau ditanya mau poligami nggak? Kalau nggak ada istri, paling jawabnya senyum mas. Ya kan? Itu ada fitrahnya, ya kan? Saya nggak masalah kita bilang kita setuju atau tidak ya, tapi kan kita meyakini bahwa itu dia imani dalam itu syariat ya. Ya kan? Dalam Islam, jangan-jangan bisa jadi ada orang lagi pengen, bisa jadi di sono ada orang yang memang belum punya jodoh, ya kan? Jadi saya mau bilang bahwa kita nggak usah ngomong soal perdebatan itu karena mungkin banyak penonton YouTube ngaji cerdas perempuan, tapi sebenarnya kita bisa meyakini satu hal, bahwa ketika itu dibahas ke laki-laki hampir semua senyum mas. Fitrah itu. Fitrah, betul. Iya kan? Ya kan, dia mending mana? Ketika fitrah itu kita yakini, ya kan? Tapi kan masalah mau belum tentu jadi. Belum tentu, ya kan? Ada orang nggak mau, malah jadi. Ya kan? Contoh film apa? Film apa tuh? Surga Tadi Rindukan. Ya kan? Nggak mau jadi gitu. Jadi kita nggak tahu. Tapi setidaknya dalam kalimat ayatnya jelas. Betul. Ya kan? Jadi poligami jadi fitrah mas artinya. Ya kan, menikah. Terus makan yang tadi kan, makan daging, makan tumbuhan, terus apa lagi? Banyak lah fitrah, termasuk fitrah ibadah. Iya. Ya kan? Makanya kalau kita celah sekali lagi kerja, tiba-tiba sholat zuhur tuh jadi istirahat. Iya. Pas asar, kita tuh kayak ngumpulin energi lagi. Pas maghrib mau pulang, ya kan? Segala macem gitu. Walaupun kadang-kadang agama ini kebalik ya. Dan menantang arus. Iya, betul. Menantang arus. Contoh misalnya, udah bangun pagi, sholatnya cuma 2 rakaat. Iya kan, mesti kan udah bangun pagi berapa rakaat, tapi cuma 2 rakaat loh, demi 2 rakaat. Baik qobliyah sama bukan qobliyah sama sholat subuhnya. Ya kan, itu pas kita lagi sibuk-sibuk kayak malam 4 rakaat. Kalau ada yang kita manggil qobliyah badiahnya 4 12. Ya kan, jadi agama ini juga satu sisi sangat bisa diterima akal, bisa diterima hati, ya kan. Satu juga bisa diterima oleh fitrah kita. Tapi kalau dibilang harus benar. Betul. Ya kan, jadi agama ini karena Rasulullah melawan harus, kurang lebih gitu. Ya. Masya Allah. Masya Allah, Bang Helgar. Tadi kayaknya kita sempat diskusi ya. Katanya Bang Helgar sempat benci juga ya terhadap Islam. Yeah. Nah itu bagaimana bisa benci seperti itu? Ya karena ini ya faktor media kali ya. Waktu itu kan di kelas saya kan 2001 kita tahu lah ada WTC. Oh WTC. Setelah terbom itu di kelas saya memang dikaji bahwa setelah WTC kalau kita ngomong teroris cirinya tuh berjenggot, sorban. Dan itu memang bentukan mas. Di kelas saya waktu di zaman di kelas belajar itu. Gitu loh. Tapi pas zaman saya sekolah, karena 2001 cuma saya kelas 1 SMP lah, ya kan. Kan itu nonton masih TV, bos, waktu itu belum ada YouTube kan. Nggak kayak ekosistem sekarang kan udah baru. Kalau dulu kan masih TV dan itu masih sangat hijack kepala kita untuk percaya itu gitu loh. Apalagi saya hidup di sekolah SD, SMP Katolik. Ya kan. Jadi asupan itu besar. Segala macam, dan pun even orang Islam jangan di Islam yang kayak gitu ya, ya kan? Even orang Islam itu sendiri gitu loh, segala macam. Dan saya nggak suka waktu itu yang celana cingkrang, jenggot, segala macam. Maksudnya saya hidup di masa dimana Islam pada saat saya SMA dan awal kuliah sampai setelah jadi kelar dari waktu itu ABM itu tidak membuat saya tertarik. Ya kan, tapi Muslimnya mas bukan Islam ya, paham ya? Iya paham. Islamnya tinggi, ya kan. Betul. Makanya kan sering kita lihat banyak orang-orang kayak Habib, mungkin baru-baru Hakim Ziyech pemain Chelsea itu kan bilang
kalau saya jelek jangan lihat sayanya tapi lihat Islamnya. Islamnya tinggi tetap, sayanya jelek sebagai muslim gitu. Jadi yang kita cek tadi Islamnya mas. Betul ya. Karena belum tentu saya pribadi jadi muslim aja belum tentu. Tapi kita kaji secara konsepsi Islam insya Allah sih boleh ditandingi lah, boleh diadu insya Allah. Artinya karena framing dulu ya. Framing dulu luar biasa segala macam. Dan memang waktu itu hidup di SMA yang memang pusatnya anak Rois Jakarta Timur jadi repot deh. Jadi teman-teman itu dan betul saya keturunan Katolik mas. Waktu SMA jadinya memang debat-debat itu sangat mungkin hadir di istirahat di waktu-waktu kosong kelas. Karena memang pusat pendidikan teman-teman Rois Jakarta Timur tuh di bawah meja sekolah saya tuh banyak banget buku Armageddon, buku-buku tentang Islam segala macam. Jadi kan saya penasaran nih apa sih banyak banget kan kita ganti tempat duduk latih buku siapa nih kan gitu. Kenapa jadi sadar nggak sadar akhirnya memancing. Waktu SMA kita nggak selalu intelektual ya karena belum kuliah. Jadi kadang-kadang menghinanya udah menghina gaya-gaya kita anak kecil lah. Anak SMA kan kita masih yang absurd banget ya. Iya, nggak jelas deh pokoknya. Masya Allah. Baik, tadi kan udah ya Masya Allah ya sudah dijelaskan alasan meninggalkan agama yang dulu, terus kemudian juga sempat juga membenci Islam karena framing, dan alasan masuk Islamnya juga Masya Allah luar biasa karena yang berpikir ya. Doain istiqomah mas, Masya Allah, kayak Mas Adam nih Insya Allah. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak kesulitan ketika menjalankan syariat Islam pada saat masuk Islam waktu itu? Iya jelas ya. Jelas ya. Ngaji, terus awal sholat ya. Oh sholat ya, bangun subuh misalnya. Sholat tuh kan bentukan sholatnya sih sebenarnya sakit tuh kan. Kalau kita duduk antara dua sujud tuh sakit mas kalau kakinya benar tuh. Harus sholat, gini ya. Iya sakit itu mas. Ini ngerasain ya? Ngerasain. Ya kan? Ya kan, mas juga mualaf ngerasain tuh apalagi ngaji jelas ya kan. Susah ya. Jadi udah kita buta kita tuli lagi. Ya karena kan buta huruf, terus orang ngomong apa bahasa Arab, tuli kan buta tuli gitu loh. Ya kan jadi ya berat lah di awal-awal syariat. Tapi itu tadi asal kita pragmatisnya bukan di aplikasi ya. Pragmatisnya tadi soal konsepsi. Ya kan? Betul. Karena kita harus mempersiapkan kehidupan akhirat tadi. Betul, karena problem yang saya lihat sekarang tuh kenapa orang karena zaman ya. Kenapa orang materialismenya tinggi terhadap materi, terhadap pencapaian hidup total dunia. Saya pikir wajar mas. Wajarnya kenapa? Karena kita hidup di mana pahala sama dosa tuh nggak kelihatan bos. Iya betul. Iya kan. Coba kalau pahala sama dosa kelihatan, pahala aja. Contoh misalkan, antum qobliyah subuh, janjinya Allah apa? Lebih baik dari dunia dan lebih dari dunia seisinya, ya kan? Kan yang kelihatan sekarang harta, tata, wanita, apalagi jabatan, segala macem ya. Nah, kalau qobliyah subuh tuh kelihatan pahalanya, sekarang nih kelihatan pahalanya. Pasti penuh nih rumah mas. Iya kan? Betul. Itu baru pala saya, belum pala antum. Betul. Iya kan? Karena nggak kelihatan bos. Dosa kita nggak kelihatan pala. Nah, sedangkan pas kita meninggal, ya kan? Yang materi yang kelihatan kita handphone nih, pakaian kita, operasi badan kita kalau ada. Itu jadi wajar banget sih materialisme hari ini. Iya sih. Meriuk gitu loh. Cuma yang saya rasain karena waktu itu saya sempat pragmatis ya. Cari dunia banget lah periode 2012 sampai 2014. Ya ada main politik juga, ada aktif jadi peneliti, ini sempat bikin demo banyak, saya sering bikin demo dulu. Oh gitu ya? Di zaman kuliah. Aktivis banget lah kan? ya. Tapi bikin demonya ya gitulah zaman dulu kan ada unsur-unsur apa namanya nasi bungkus, nasi kotak, ada duit segala macam. Ada duit tapi nggak ada ketenangan hidup mas. Itu beda sih, saya mahal. Makanya ketika saya memilih hidup yang saya pilih sekarang, aktif di dakwah, banyak temen nanya, gila lo kan teman-teman lah, ya kan? Yang teman-teman yang belum hijab segala macam, lu kenapa kayak gini segala macam? Ya gimana bro? Bahagia kan bukan apa yang kita pakai, apa yang bahagia di sini gitu loh, ya kan? Dan ini yang membuat kita bahagia, gitu loh. Kan kita nggak selalu samanya duit, misalkan kayak kita bergaul, kalau selamanya duit juga kayaknya kan nggak mengenakan pergaulan kan, gitu loh. Jadi ada yang lebih besar sih daripada itu, persahabatan, kesetiakawanan, kepercayaan. Terus ya perjuangan di jalan Allah ini, saya bilang. Dan saya terkenal mungkin orang menyebut saya bohemian ya. Bohemian itu artinya saya suka pekerjaan yang ada adrenalinnya, makanya sering bikin kegiatan-kegiatan provokator itu kan. Jadi saya ngeliat ada adrenalin, dakwah tuh ada adrenalinnya sih. Ya kan, jadi itulah yang membuat pilihan itu yang mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya bersama teman-teman. Masya Allah. Baik. Tadi kan sempat tadi kan udah cerita ya betapa mungkin agak sulit, wajar ya bagi seorang makhluk apalagi ya untuk melakukan sebuah syariat gitu. Kemudian yang membuat kuat Bang Helgar nih untuk menjalankan syariat itu apa? Ada ayat yang Bang Helgar lihat atau apa? Kalau saya pembuktian sih sebenarnya. Pembuktian ya? Pembuktian. Jadi waktu saya awal mual saya ada sangkutan utang lah, eman itu waktu itu. Terus saya gagal nikah sama calon saya yang men-trigger saya cuma cerita ya. Terus saya ada salah satu kantor kebakaran. Terus
ya ada utang, terus organisasi yang saya bangun dari zaman awal 2010 tuh bubar, banyak lah ujiannya. Ya udah temen nggak ada, calon nggak ada, keluarga ngejauhin, ya kan ujiannya besar, utang lagi, ya kan eman tuh waktu itu 3 bulan lunas. Ya kan, jadi 3 bulan itu aneh, saya disuruh giat ibadah sama guru, tiba-tiba benar pertolongan Allah datang 3 bulan lunas. Makanya saya sempat berapa kali kan saya cerita di MAC ini kita nampung orang juga kena lilitan utang, tapi bukan kita bayarin mas, dihijrah, dibenerin ibadah, nanti ada cara dari Allah. Contoh kita pernah ada kasus waktu itu, ada orang datang ke sini dari salah satu lembaga mualaf juga, tapi bukan mualaf, karena dia waktu itu disuruh murtad. Gitu. Karena ada utang yang mau dibayarin oleh salah satu agama, mau bayarin dia kalau dia mau pindah, utangnya dibayarin kasih duit usaha. Makanya dia cari mualaf center waktu itu. Kira ketemu kita, alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan tinggal di sini 50 juta beres mas. Ya kan, di ibadah, di amal soleh di sini. Cara gimana? Jadi tiba-tiba ibunya tuh pernah jual tanah tahun 2007, 2019 itu 2019 itu baru dibikin notaris sama yang beli rumah. Ternyata tanahnya tuh lebih mas. Jadi dapat tambahan duit lagi. Masya Allah. Dan itu malah lebih gitu. Iya. Ya kan itulah kan kalau orang bertakwa kan kuberikan jalan keluar dan akan kuberikan jalan rezeki dari nanti dan sangka-sangka. Jadi bisa jadi kalau kita masih menyangka rezeki kita jangan takwanya kurang mas. Kan katanya gitu kan. Ketika engkau beriman dan bertakwa akan kudatangkan jalan keluar dan kuberikan rezeki dari nanti dan sangka. Jangan kalau kita masih bisa menduga rezeki kita dari mana, takwanya kurang kali. Betul. Iya. Jadi kalau semakin takwa mungkin rezekinya makin tidak terduga. Artinya memang banyak pembuktian yang kita dapatkan ya. Jadi itu lebih nguatin saya sebenarnya. Pembuktian. Jadi pembuktian Allah tuh nyata, karena kalau pembuktian tuh kan beda mas. Kayak misalkan kita ayat kita imani, ya kan, kita jalani. Tapi kadang kalau nggak ada pembuktian, iman tuh jadi ngerasa ini bener nggak nih? Nah karena pembuktian tadi mas, jadi masalah selesai. Tiba-tiba ketemu istri yang luar biasa bisa nemenin perjuangan. Istri saya juga ini luar biasa nih. Saya ketemu depan rumah mas. Itu doa benar-benar luar biasa. Saya minta sama Allah, ya Allah kalau bisa jangan ditukar. Jangan ribet lagi, nggak kenalan-kenalan lagi, maksudnya nggak usah ribet yang ada ngenalin orang gitu kan. Ketemu depan rumah. Masya Allah. 3 bulan kurang, saya nikahin. Gitu loh. Jadi suruh doa khusus 40 hari, ya nazar, segala macam. Hari 42 depan rumah. Masya Allah. Gitu loh. Jadi banyak lah pembuktian-pembuktian gitu. Jadi saya selalu menantang kadang-kadang ke teman-teman, kalau pengen ini, coba deh cari pembuktian Allah. Oh iya. Bukan soal handphone, misalnya mas pengen ganti handphone baru, atau mas pengen punya baby, minta sama Allah kan, niatin nih saya sekian lama akan ibadah ya Allah sebisa saya, semampu saya. Nanti ketika babynya dikasih sama Allah, bukan babynya mas lihat mas, kebesaran Allahnya, nah itu loh. Oh iya. Maksud saya gitu loh. Maka di MAC itu sering kita ada teman misalnya, bang ada ini segala macam udah butuh handphone, ya minta sama Allah, ya minta sama saya. Ya kan, soalnya kalau dia minta nanti ketika handphone itu dikasih sama Allah, dia nggak ngelihat handphonenya, dia lihat Allahnya dulu. Karena ketika di sini kan dia fokusnya ibadah kan. Kalau tiba-tiba dapat rezeki ada 3 sangka-sangka kan aneh. Jadi kalau di sini kan utamanya sekitar 6 bulan kan anak-anak lebih ke pendidikan kan. Artinya nggak pegang usaha dulu supaya fokus ngajinya segala macam. Jadi banyaklah pembuktian Allah di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa diinspirasi buatnya. Baik mas, Bang Helgar. Tanggapan Mas Helgar nih tentang Islam kafah. Islam kafah. Ya, artinya kan maksudnya? Sekarang kita kan potret Muslim sekarang kan banyak sekali orang yang kemudian dia ngaku diri seorang Muslim. Tapi banyak di antara mereka yang kemudian enggan untuk melakukan sebuah syariat, Bang Helgar. Ya itu. Bahkan yang naasnya banyak sekali dari kalangan Muslim yang justru rentang terhadap syariat itu sendiri. Ya. Nah, tanggapan Bang Helgar seperti apa? Ini agak jebakan juga nih pertanyaannya. Jadi, kalau saya bilang kafah tuh kan menyeluruh ya. Tanpa hidayah yang kuat juga kayaknya sulit ya. Sulit, iya betul. Kalau hari ini kita lihat ustadz yang kayaknya udah kafah gitu, saya yakin sih emang ada hidayah di dalam dia, walaupun ada tetap ikhtiar dia untuk menyebut itu ya. Problemnya kalau kita benar-benar jalanin kafah, kita jalanin syariat Islam misalnya, benar-benar di negara ini. Pertanyaan saya, itu ahli fikih di Al-Azhar, Syekh Ramadan Al-Buti aja mengatakan bahwa, saya orang pertama yang mengatakan bahwa kalau ini disiapin syariat, kayaknya umat Islamnya nggak siap. Iya betul ya. Ya kan? Artinya problemnya saya lihat ya, bisa jadi kita ini pengajian makin banyak mas, ya kan, online, offline, tapi juga di pinggir-pinggir jalan namanya anak kecil, Afwan ya, ngomong bahasa binatang, dia makin banyak. Ya kan, artinya bisa kita katakan sebenarnya ngaji dan kita sebagai pendakwah belum benar-benar menjemput bola mas ke sana. Jadi masih banyak ruang dakwah yang sebenarnya belum diisi. Yang masih terus diisi ya. Karena kalau kita langsung bilang kafah di kita, sadar nggak sadar kita membelah teman-teman yang Islamnya belum kafah gitu. Sadar nggak sadar ya.
Sedang nggak sadar bukan arti Islam kafah jelek dalam sebuah kalimat, tidak. Ya kan, karena kan itu juga bahasa Al-Quran ya. Betul. Tapi problemnya ketika itu dipilih jadi satu jingle ya, dan itu di campaign, sadar nggak sadar tuh ngebelah sih mas. Ya kan, makanya kalau istilahnya kan di dalam dakwah tuh kan ada Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya, mungkin di bagian orang yang mengklaim itu Nabi Musa, tapi sebenarnya ini di bawah tuh Nabi Harun. Kan Musa yang lebih tegas, Nabi Harun yang rangkul, eksekusi. Ya kan? Yang problem sekarang kan ketika ada ulama yang Nabi Harun, yang ulama yang kayak Nabi Harun menghina Nabi Musa. Nah itu yang repot tuh. Ya kan, mungkin kita ngeliat ada ulama yang keras. Saya juga nggak bilang itu jelek. Ya kan, karena dakwah Islam harus ada yang tegas dan ini. Betul. Kita lihat Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu kan ada pembagiannya gitu. Ya kan, cuman ada beberapa jingle yang kadang-kadang dipilih sama internal Islam yang sadar nggak sadar ya. Ya kan, ada yang ketarik tapi juga ada membelah ini gitu. Karena mungkin kurang mengerti ya tentang. Iya gitu. Jadi kita memang belum ada istilahnya ini sih, musyawarah rembuk nasional Islam gitu. Ya kan, yang saya lihat malah partai Islam yang makin banyak, ya kan. Itu makin pecah belah. Kan arahnya nanti ke politik kan. Kita akui aja lah. Kan pemimpinan itu kan arahnya nanti ke politik. Kalau kita bilang nggak berpolitik, rasa-rasanya, walaupun saya sekarang kan kesannya seperti tidak berpolitik ya. Karena memang problemnya mekanisme pemilihannya membuat kita tidak berpolitik mas. Karena sedangkan dengan pemilihan orang nyoblos nggak nyoblos kan ada orang yang pas hari libur ini malah nggak nyoblos. Sedangkan konsepsi sekarang demokrasi ini kan membelah dua mas. Iya betul. Ya kan, masyarakat yang politis dan non-politis sebenarnya. Karena mekanisme pemilihannya kayak begitu kan. Karena kan nggak bisa kita beli makanan Padang di nasi, makanan Padang di warteg nggak bisa. Ya kan? Coba ada tulisan misalnya kemarin calon A, B, sama satu lagi cita-cita Indonesia Raya. Saya pilih Indonesia Raya, cuma nggak ada kan pilihan itu kan. Ada pilihannya si A, bagus A, B, C tapi nggak punya D. Si B, bagus A, B, D. Walaupun usul fikih mengatakan pilih yang mudaratnya paling rendah. Ya kan? Karena sistem politiknya sudah begini. Udah berarti sulit gitu ya kan. Sedangkan kalau kita lihat dalam konsepsi hak suara misalkan, di dalam Islam itu kan ada hak bicara bukan hak suara mas. Dan bicara itu kan ada namanya transfer pengetahuan, transfer knowledge nih. Saya antum nanya saya ini dan ada pengetahuan baru, antum pun cerita saya dapat pengetahuan baru. Coba suara buat siapa? Ya kan? Suara mas Mbe, kan nyoblos dong dia mestinya. Kan suara tuh kan. Karena nggak ada ilmu pengetahuan di sana. Betul. Ya kan? Jadi kita sadar nggak sadar standar kita berpolitik itu sekarang udah didekati dengan mirip ke rendah sebagai derajat kita sebagai manusia. Jadi kita harga diri kita sebagai manusia diturunkan dengan mekanisme pemilihan seperti ini. Ya kan? Karena bagi saya tetap lah. Karena bagi saya kalau ditanya, bagi saya presiden, kalau bagi saya saya nggak mau memprovokasi orang, cuman kalau menurut saya yang benar-benar pemimpin di mata saya hari ini baru dua, ya kan, Bung Karno sama Pak Harto. Bicara orang suka Bung Karno, nggak suka Pak Harto, suka Pak Harto, nggak suka Bung Karno, saya suka dua-duanya. Karena dua-duanya dipilih pakai musyawarah, mas. Ya kan, dulu kan Pak Harto dipilih lewat partai, baru ini kan, setelah itu kan pemilihan umum semua. Ya kan, jadi ya itu masih ada Undang-Undang Dasar 45 asli tanpa amandemen. Betul. Ya kan, arahnya nanti ke sana. Maklum lah orang fisik kalau diajak ngomong politik gini nih. Udah lama ngomongin politik soalnya. Oke, Masya Allah. Maafan ya agak dalam ya. Iya. Masya Allah. Jadi saya bukan nggak setuju film Islam kafah. Emang kenyataannya ada. Ya kan? Tapi ketika itu dipilih untuk tidak ini, takutnya bukannya malah terangkul malah. Iya, mungkin harus dipahamkan dulu ya, supaya masyarakatnya siap dulu. Iya, masyarakat siap. Sehingga nanti ketika diterapkan mungkin bisa jadi baik gitu ya. Iya, karena kenyataannya saya mau bilang, saya nggak bilang MAC paling bagus dalam musim walau. Tapi kenyataan di lapangan ya. Eropa emang banyak. Tugas kita masih banyak. Iya, masih banyak banget gitu loh. Ya. Daripada kita membelah umat sadar nggak sadar, kita fastabul khairat dulu. Tapi teman-teman yang pada berjuang di parlemen silahkan. Iya. Gitu loh kan. Tapi sadar nggak sadar kita ini butuh persatuan. Betul. Jadi kalau satu nggak kuat, kalau banyak kuat. Akhirnya kalau satu aneh tetesin ke antum nih, aneh punya keringat nggak kuat. Coba airnya datang kayak badai. Ya kan? Ini kan air tuh semengerikan itu. Air tuh bisa jadi sumber kehidupan kita, tapi satu sisi dia bisa menenggelamkan, menghancurkan segala macam. Jadi ya kita belum kayak air datang. Ya kan? Makanya istilahnya dulu Rasulullah bilang, maka jadikanlah syarikat Islam hari ini ya kan berjalan seperti layaknya sapian air tapi ntar kayak ombak lautan segala macam. Nah itu persatuan. Mudah-mudahan pada saat itu Allah izinkan kita berperan segala macam dan mudah-mudahan Islam yang sekarang benar-benar bisa membangkitkan tidak hanya Islam sendiri tapi juga Indonesia pada seluruhnya. Insyaallah. Keren banget tanggapannya keren banget, Masya Allah. Terima kasih. Nah kemudian reaksi keluarga nih, mohon maaf ketika menjadi seorang mualaf apa nih? Ya wajar kaget lah mas, ya kan. Dulu bahkan paling parah waktu itu lagi mau daca keluarga, bapak 2 hari lagi pulang. Bapak udah tahu saya mualaf waktu itu karena keluarga dari mama kan posting, akhirnya keluarga tahu. Oh tahu ya.
ya kan, dan mualaf waktu itu, dan kita anak muda yang waktu itu ya cukup jadi harapan keluarga juga lah, ya kan, secara dunia mungkin apa kebanggaan segala macam, tiba-tiba milih Islam. Nah anehnya pas saya ngumpet-ngumpet ibadah, saya belum sholat di masjid rumah tuh, ya kan, tapi sudah latihan sholat sama di rumah waktu itu. Ya ada di saya punya tempat dulu kan, saya punya tempat nampung orang, saya bilang tadi ada tempat di Tebet sama saya punya tempat di Depok. Jadi emang dulu biasa nampung orang mas. Udah punya kebiasaan gitu. Udah punya kebiasaan ya. Makanya pas bikin MHC nggak terlalu gimana gitu. Nah waktu itu 2 hari sebelum acara keluarga itu, ya kan, yang mayoritas keluarga dari non Muslim, ya kan, Katolik. Jadi hari H-1 besok acara, pas saya sholat subuh tuh pintu nggak pernah geser mas. Pintu tuh nggak pernah rusak, tiba-tiba jedek jatuh. Itu menjelaskan bapak pulang. Jadi kayak Allah nggak ngizinin saya ngumpet-ngumpet lagi. Ya kan, ya udah akhirnya ini pas saya nikah, bapak yang berani ngomong. Bapak yang terima dulu alhamdulillah. Bapak saya masya Allah sih, akhlaknya masya Allah. Akidahnya aja mas belum. Bahkan saya bisa kalah, saya bilang saya sebagai seorang muslim akhlaknya kalah sama bapak saya. Ini saya jadi sedih, maksudnya ya Rabbi, akhlak itu masya Allah nggak pernah nyakitin orang. Nggak pernah sih ngeliat bapak saya tuh nyakitin keluarga saya, nyakitin ibu saya, kakak saya, bahkan diri saya sendiri, saya bisa bilang enggak. Secara akhlak tuh, aduh masya Allah kalau ada orang Islam kayak begini ya. Tapi itu akidahnya belum Islam. Iya. Ya kan, jadi bapak saya tuh akhirnya nerima dan dia ngomong keluarga mas. Dia yang pertama ngomong keluarga. Waktu saya mau nikah sama istri saya, artinya istri saya ngagum banget bapak saya gitu. Kalau antum ada waktu ketemu, jadi salah tuh Islam, tapi itulah akidahnya belum. Jadi itu saya bilang tadi kan, hidayah kan nggak bisa saya beli ya. Kalau saya bisa beli, saya mau kerja banting tulang untuk ngumpulin duit beli hidayah buat kasih ke untuk kasih, kita nggak bisa. Nabi aja juga berdoa untuk itu pun nggak pernah dikasih sama Allah. Mana cuma keringanan segala macam. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kesempatan sehingga bapak bisa dapat hidayah. Saya manggilnya bapak. Bapak ya. Kalau ibu manggilnya mama. Ada pesan kalau misalnya bapak nonton? Ya mudah-mudahan ya nggak ada hal lain lah. Mungkin bapak udah tahu, walaupun saya adek, karena di mana manggilnya adek. Mungkin adek nggak pernah ngomong di langsung ya. Cuman ya segitunya sih berdoa, berharap bang. Saya minta doanya buat teman-teman, bapak saya Lodovikus Karyaigani, ya kan, orang yang sangat baik sekali akhlaknya, ya kan. Maka ada istilah di Arab dulu ya, ada hal yang kalau kebanyakan itu murah kecuali akhlak. Nasihat tadi murah mas kalau kebanyakan, ya kan. Tapi kalau akhlak kebanyakan nggak pernah murah. Itu seorang Arab, saya tahunya dari ustaz saya, dia bilang, jadi ada satu yang kebanyakan, yang kalau kebanyakan itu nggak pernah apa namanya jadi rendah. Itulah akhlak. Gitu loh, makanya saya berharap kalau dia sampai akidah Islam, masya Allah, mudah-mudahan saya bisa berkumpul sama keluarga saya semua, termasuk kakak saya, ipar saya di jannah nanti. Amin. Dengan insya Allah izin hidayah Allah, amin ya rabbal. Masya Allah. Baik. Ya semoga dapat hidayah. Ya amin. Tolong doanya bisa dapat. Oke, baik. Bang Helgar, kabarnya Bang Helgar tuh buat komen studi MHC ya? Iya MHC. Nah, apa alasan terkuat buat MHC itu apa? Iya, itu sebenarnya simpel ya. Waktu itu saya datang ke satu kajian mualaf. Waktu saya datang kajian mualaf itu saya kaget, saya udah mualaf nih, udah sempat mualaf dari 2 tahun. Waktu itu kan saya sempat tugas di Kairo dinas ya, nemenin Dubes, waktu itu Dubes Indonesia untuk Mesir. Terus saya pulang cuma 6 bulan, nggak betah dan memang nggak cocok kerja sama saya. Saya bangun masjid waktu itu di daerah Bogor, namanya Masjid Petir. Nah terus saya diundang salah satu kajian mualaf. Pas saya datang tuh kajian itu saya ngerasa nggak puas. Kok kayaknya mualaf kok dikasih kajiannya begini ya, berat banget. Harusnya kan di ranah akidah dulu, ya kan, di ranah akhlak, ya kan, di ranah akidah pun bisa dibedah tuh kan. Ada zatnya Allah, ada sifat Allah, 20 sifat Allah segala macam gitu. Ini pembahasannya malah yang sebenarnya fikih-fikih yang belum saatnya mualaf tahu. Saya juga kadang-kadang mempertanyakan apakah mualaf itu ketika sholat itu 2 iftitahnya udah benar, rukunnya segala macam gitu loh, segala macam wudunya gitu. Jadi banyak hal yang kecil kayak gitu kadang-kadang kita sepelein, padahal itu juga penting gitu. Makanya ada, nah saya lihat mualaf tuh kalau bisa 3 aja deh, berani sholat, insya Allah berani ngaji. Ketiga, kalau cerita di panggung jangan ditambah-tambahin. Kan banyak tuh kadang-kadang ya. Fair play aja ya. Jadi maksudnya antum bisa mengalaf tuh gara-gara apa aja kok. Saya pernah kedatangan mualaf di sini, dia ngambek sama istrinya karena dia udah nggak kerja, istrinya marah-marah mulu, karena dia ngambek, saya pindah Islam dari Buddha. Begitu. Gara-gara ngambek bisa gitu ngerti nggak? Ya kan, artinya Islam tuh bisa masuk karena apa aja, tapi bukan itu yang penting, istiqomah setelah itu mas. Oh iya. Ya kan, banyak orang Islam karena nikah apa, tapi yang penting setelah itu, ya kan, segala macam. Jadi bisa aja niat tuh berubah
Iya. Ya kan, dalam perjalanan ternyata bisa jadi yang mualaf itu lebih cinta Islam daripada istri yang dinikahinnya gitu, segala macem ya kan. Jadi kalau ditanya tadi MHC, ya kayak gitu awalnya. Dan pas saya cerita sama guru saya bilang gini, guru yang bimbing saya awal mualaf ya, ngeritik mulu kata dia, bikin aja sendiri. Orang kan kalau nonton di stadion kan enakan jadi penonton daripada jadi pemain. Sundul pas di lapangan untuk bisa nyundul bos. Iya. Iya kan? Ya bener nih bikinan. Kan nggak bisa ditantangin sih mas orangnya mas. Oke. Bener nih, ya udah Bismillah buat, ya kan? Bikin sendiri. Tapi jangan mualaf doang yang ditampung. Maka ada kata hijrah mas. Ya kan? Hijrah tuh maksudnya gini, ada orang Islam dari kecil, tapi dia mau hijrah. Dan biasanya yang tinggal diam aja tuh masalah kehidupannya macam-macam ya. Ada yang telit utang, ada yang KDRT, ada yang LGBT, ada yang kena jin, serangan jin, maksudnya kayak ruqyah gitu ada juga. Ini macam-macam lah, ada narkoba juga ada gitu. Jadi mualaf biasanya sedang sadar mereka bukan dalam definisi terminologi bukan mualaf ya. Cuma sebenarnya mereka belajarnya mungkin dari awal lagi kayak mualaf lagi gitu loh ibaratnya. Jadi itulah kenapa MHC ada kata haknya mualaf hijrah center. Jadi makanya bahasanya kan rumah pala muaraf dan muhajirin. Baik muhajirin ini bukan kami ambil terminologi dulu yang para sahabat ke Madinah bukan, tapi orang yang dari kecil Islam tapi dia baru mau belajar Islam Allah segala macam. Nah, waktu kami membuat MHC kami pikir peran apa yang kami mau isi. Kalau kita isi mualafin orang, masjid sudah banyak. Ada lembaga mualaf Center Indonesia, Ayah Sofaya, sudah Kelapa Oke, Cutmutia Oke, banyak lah masjid bagus. Segala macam. Nah, saya lihat tuh mualaf kan sering bermasalah kalau disuruh keluarga, sering apa segala macam. Nah, makanya MHC konsen di shelter. Ya kan, nampung segala macam. Ya mungkin pekerjaannya jadi lebih berat ya karena nanggung hidup, ya kan? Nanggung makan, ya kan? Terus kadang-kadang juga dari pakaian dalam, sunat, semuanya deh. Masya Allah. Ya kan dari awal segala macam. Tapi setidaknya ya kata pesannya Coach Steven bagus waktu itu dia bilang kalau kita ngajarin mualaf, dia punya istri sama anak diajarin lagi mas. Jadi lebih abadi sebenarnya. Iya betul. Ya, kan? Saya juga pas Coach Steven waktu bilang kalau semuanya dulu mualaf center, nanti di hadapan Allah gimana tuh yang lain? Nah gitu benar juga tuh. Ya kan karena mualaf nih walaupun di Indonesia ini mayoritas sudah Islam. Tapi ketika mualaf pindah ke segala macam, masalahnya banyak sebenarnya. Problemnya banyak. Ya kan, walaupun ada juga mualaf yang memang cari kesempatan segala macam ya kan. Banyak lah. Makanya kalau kita lihat di Bali misalkan, mualaf center Indonesia cabang Bali tuh ya, Ko Michael itu juga masya Allah tuh. Karena medannya mayoritas Hindu. Ya kan, kalau di Jakarta sebenarnya termasuk enak lah kayak mayoritas Islam. Tapi kenyataannya ada aja yang nggak suka mas. Contoh misalkan kami punya shelter waktu itu ya. Tiba-tiba tetangga pada komplain kan yang tinggal di shelter kami nggak punya KTP. Gimana punya KTP? Dia jadi usir dari keluarga, nanti nggak? Kesadaran itu tuh belum ada saya lihat di umat. Ya kan? Yang saya lihat ya, kebayang gini, ada orang doa kalau Jumatan, muslimin dan muslimat, amin-aminnya doang mas, kerjanya enggak gitu loh mas. Saya lihat gitu kan jadi amin, tapi urusan umat Islam kenapa-napa kita nggak mau ngurusin, gitu loh. Makanya MHC cuma ambil peran itu sebisa kita, ya banyak pembalas ulama. Banyak ya kritikan yang belum bisa dijawab segala macam, tapi mudah-mudahan selama udah 3 tahun sejak 28 Maret 2018 mudah-mudahan MHC terus lebih baik. Saya minta doanya, dukungannya, mudah-mudahan dakwahnya tetap bisa jalan. Ya kan, sehingga bisa mudah-mudahan menjadi modal kita mas. Ya kan? Dan itu cuma nyari selamat aja sih sebenarnya. Artinya menampung beberapa mualaf untuk di sini untuk dibina gitu ya. Masya Allah. Oke, Bang Elgar terakhir ya Bang Elgar, pesan-pesan buat kaum muslimin bagi mereka yang khususnya bagi orang mualaf sih yang nonton di video ini seperti apa? Iya paling kalau buat mualaf itu aja sih tadi 3. Jadi benerin sholat dari bacaan yang benar, gerakan yang benar, insyaallah. Ini karena kita mayoritas Syafi'i, ya kita ambil mazhab Syafi'i kan, kayak mayoritas Syafi'i mungkin kita ambil di sana. Kedua kalau ini ngaji, insyaallah dibenerin, segala macam nggak sungguh-sungguh. Saya itu pernah ketemu Gus Naji. Gus Naji ini anaknya Mbah Muhammad Jubair. Dia juga pesen waktu itu pada kami di MHC. Kami sowan ke beliau ke Rembang kelas waktu itu kata beliau kalau ngaji mualaf ngurus yang paling bener banget, yang penting udah agak mendekati taujud yang baik gitu ibaratnya. Nomor 3 ya paling ceritanya gitu, fair aja kok segala macam. Nanti orang lihat bukan cerita antum sebelum mualaf doang, sebenarnya istiqomah nggak dalam perjalanannya segala macam. Karena kan nanti bukan peran hiruk pikuk tepuk tangan umat sebenarnya, tapi tentang bagaimana kita mendapat ridho Allah atau tidak. Betul, segala macam. Paling itu buat mualaf. Kalau buat kaum muslimin ya bagi teman-teman yang mungkin cari ruang lah buat ngumpulin amal soleh, ada yang ngasih sedekah, ada yang ngasih ilmunya kalau punya ilmu, walaupun ilmunya cuma bisa ngaji ikro, ada yang ngasih tenaga. Coba pilih ruang mana yang belum diisi umat. Paling pesan saya itu aja, ya kan? Karena kalau teman-teman pilih ruang yang belum diisi umat tuh insya Allah keberkahannya lebih besar, ya kan? Contoh kita simpel deh, ada gerakan kemarin waktu pandemi tuh
membiayai guru ngaji itu bagus banget saya. Oh iya betul. Ya kan, jadi kalau mau tahu mas itu di Indonesia tuh banyak banget. Kalau kita dengar nominalnya kafarat guru ngaji sedih sih kita. Oh iya mas. Ya kan, jadi yang kita lihat di TV ini dibayar ratusan juta mungkin satu episode, tapi mereka sebulan tuh nggak ada sampai ratusan, nggak sampai 1.000 maksudnya sejuta gitu. Jadi kayak gitu lah, kumpulin duit khusus buat itu gitu lah. Ya kan, banyak kok sebenarnya yang kita mau gerakin dan masih banyak PR umat, banyak banget bener. Orang nikah sekarang orang nikah tuh banyak banget yang saya lihat nikah sirih kan. Dan itu banyak yang ngeduitin mas. Ya kan, padahal kalau diam aja insya Allah kita nggak ngeduitin. Kita urusin segala macam dari nol gitu. Ya kan, kadang itu bisa kena hukum kan. Ya kan, jadi maksudnya dari nikahin orang, terus biar orang itu dia udah zina, supaya nggak zina, dinikahin aja dulu. Kadang-kadang pas udah nikah minta terima kasih sama kita kan lama-lama kita bisa bimbing. Ya kan, jadi saya lihat intinya banyak ruang-ruang harus diisi umat gitu. Jadi pilihlah hal-hal yang bisa diisi umat, termasuk nampung orang dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu penting juga tuh. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau ada orang gila di tengah jalan, apa nih mas, telanjang, itu yang salah siapa? Ya normal. Yang normal. Iya kan? Kenapa nggak ditutup ini? Iya kan? Ya normal kan mereka kan pikirannya lagi kemana-mana. Iya. Ya kan? Jadi banyak sebenarnya sih kalau kita mau gitu loh. Bukan jangan ya. Silakan bikin yang udah orang buat. Tapi kalau udah numpuk semua di sono, terus yang ngajain urusan-urusan di bawah gimana? Ya kan? Dan kadang dakwah nggak selalu harus terkenal. Ya kan? Ada dai Allah yang mungkin nggak kuliah. Kalau bahasa Abdul Somad ya, saya cuma ngutip Ustaz Abdul Somad pas bilang gini, ada dai Allah tuh yang dia nggak gelar LC, nggak kuliah di Kairo, nggak kuliah di Madinah, tapi dari hati dia orang-orang bertato tuh jadi Islam, orang-orang suka ke pasar jadi ke masjid, ya kan. Tapi ntar ketika mereka udah hijab baru ketemu satu Abdul Somad ini gitu, ya kan. Dan dai ini mungkin nggak dikenal di bumi, tapi Allah kenal. Allah kenal ya. Kan. Jadi jangan juga terbelenggu. Benar kita harus manfaatin media sosial, tapi jangan terbelenggu bahwa media sosial itu adalah dakwah yang harus kita ada di sana karena ini udah perang umat Islam kan. Tapi jangan juga lupa bahwa dakwah offline itu juga luar biasa. Iya, underground. Kan sadar-sadar kan kadang-kadang kita online pemberitaan kadang-kadang ya kita nggak tahu sir kita, hati kita segala macam. Jadi salah satu orang tipenya orang ahli akhirat tuh ya. Ini saya kutip salah satu syekh yang saya cintai di Timur Tengah. Dia bilang salah satu orang ahli akhirat adalah orang yang lebih banyak amalan ini disembunyikan dibandingkan amalan yang dikasih tahu orang. Nah tinggal kita cek nih. Kita ada orang-orang yang lebih banyak amalan kita orang tahu apa orang nggak tahu gitu. Dan itu bisa jadi semacam gambaran, mudah-mudahan kita bisa memilih jalan dakwah apa yang kita mau pilih terhadap peran umat Islam ini. Jadi ada satu pesawat besar, kita mau jadi murnya, jadi sayapnya, silakan pilih salah satu, ya kan? Karena kalau sekali ada kerusakan di bagian kapal, tetap aja kapalnya oleng ya. Oleng ya. Ya kan? Jadi pilihlah ruang yang belum diisi umat. Itu saran dari saya. Kita punya tenaga, ilmu atau sedekah. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair Bang Egar atas wawancaranya. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja sahabat yang cerdas. Terima kasih Bang Egar. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.